Saya ingin mengatakan kepada panjenengan semua, khususnya bagi para siswa Pelenggan Garupa Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Dumadi Rahayu. Salam damai seluruh makhluk alam semesta. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita, dan semoga cerita yang saya sampaikan nanti bisa diambil hikmahnya bagi saudara yang mendengarkan, khususnya para siswa Pelenggahan Garupa Nusantara. Saya sebagai pembina Pelenggahan Garupa Nusantara, tempat belajar para siswa Pelenggahan Garupa Nusantara, saya ingin mengatakan kepada panjenengan semua, khususnya bagi para siswa Pelenggahan Garupa Nusantara, tempat panjenengan belajar. Sebetulnya saya pribadi ini jauh dari sifat kesempurnaan. Banyak sifat kekurangan yang ada di dalam diri saya. Saya juga bukan orang baik seperti yang jenengan lihat. Masih banyak keburukan yang ada di dalam diri saya. Walaupun hakikatnya jenengan belajar kepada saya ini ibaratnya manusia yang berada di dalam tumpukan sampah. Maka dari itu, ketika panjenengan belajar dengan saya, ambil sampah-sampah yang ada di dalam diri saya, tentunya sampah yang bermanfaat, yang bisa diambil kemanfaatannya, bisa digunakan. Dan jangan diambil sampah-sampah yang tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan. Saya jauh dari kebaikan, karena di dalam diri saya yang ada hanyalah keburukan. Tapi semua Tuhan yang mengatur. Panjenengan nyatanya mau belajar ke tempat saya. Maka dari itu, ambil pelajaran-pelajaran yang bisa digunakan sebagai jalan hidup panjenengan. Dan jangan diambil dari sisi keburukan saya. Kalau panjenengan bisa mengambil sedikit sampah yang bermanfaat dan berguna di dalam diri saya, maka suatu saat panjenengan menghadap Tuhan, pastinya akan mendapatkan sebuah anugerah pertolongan. Kalau bisa mengambil apa yang saya sampaikan, ambil yang baik untuk menjadi jalan panjenengan. Tinggalkan sesuatu keburukan yang ada di dalam diri saya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena sesungguhnya saya ingin membuka wawasan kepada panjenengan semua, khususnya para siswa Pelenggahan Garupa Nusantara, bahwa panjenengan itu belajar dengan saya itu ibarat belajar dengan sesuatu yang panjenengan sendiri tidak tahu apa tujuan untuk belajar. Banyak orang yang belajar terkadang hanya melihat dari sesuatu hasrat atau sesuatu keinginan atau kehendak untuk menjadi orang yang mulia
atau hidupnya berbahagia, supaya mendapatkan sesuatu ketentraman, kebahagiaan. Itu memang benar, tujuan hidup seperti itu. Tapi ketika panjenengan melihat lebih dalam lagi, bahwa segala sesuatu itu adalah tergantung perjalanan panjenengan semua. Karena saya ini hanyalah sampah. Tidak layak sebetulnya untuk panjenengan tempat belajar. Karena saya jauh dari kebaikan. Saya tidak tahu harus ngomong bagaimana. Dan saya juga tidak tahu kenapa panjenengan belajar ke sini. Kalian mau belajar dengan saya, orang yang hina ini, orang yang banyak dosa ini, yang banyak keburukan ini. Maka dari itu, ambillah mutiara-mutiara keilmuan yang menurut panjenengan bisa menjadi pegangan hidup, dan tinggalkan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri saya. Hanya itu pesan saya. Kalau panjenengan ingin mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dalam hidup, ingin ditata lahir dan batinnya, itu tergantung laku panjenengan sendiri. Dan sesungguhnya saya juga banyak masalah sebagai manusia, walaupun hakikatnya saya tetap pelarian untuk memecahkan suatu masalah. Tapi di dalam kehidupan sendiri pun banyak masalah yang Anda tidak ketahui dan tidak perlu saya ceritakan. Karena yang namanya manusia hidup diberi nafsu, tapi tetap akan ada permasalahan di dalam hidupnya. Karena manusia tidak akan hidup kalau tidak mempunyai nafsu. Karena nafsu itu adalah bagian dari hidup. Cuma bagaimana cara untuk mengendalikan nafsu-nafsu itu. Intinya, kita belajar sama-sama. Bahkan kalian tidak sadar bahwa kalian ini belajar dengan sampah selama ini. Makanya ini saya buka. Tapi walaupun panjenengan belajar dengan sampah, asal panjenengan bisa mengambil sampah yang bermanfaat dan berguna, insya Allah akan bisa menjadi jalan kehidupan panjenengan untuk menata zahir dan batin panjenengan. Dan saya doakan panjenengan semua bertemu Tuhan dengan sempurna. Suatu kelak nanti, ketika panjenengan bertemu Tuhan, tentu panjenengan akan ditanya, belajar di mana panjenengan, dengan siapa. Selamat berbahagia menempuh perjalanan ini. Semoga nanti panjenengan selamat semua bertemu Tuhan. Dan saya pribadi, selama masih diberi nafas kehidupan, akan menjalankan titah saya, akan menjalankan peran saya. Seandainya saya nanti kembali kepada Tuhan, atau mungkin gak tahu kemana, yang penting panjenengan selamat semuanya. Seandainya saya nanti di neraka, semoga panjenengan semua di surga.
jalani pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Karena saya sebetulnya adalah pendosa. Mungkin ketika panjenengan di surga, saya yang di neraka. Mungkin panjenengan sudah bertemu Tuhan, saya masih di neraka. Karena memang saya ini adalah seorang pendosa. Orang yang tidak layak sebetulnya untuk menjadi guru. Maka dari itu ambil apa yang bisa dipakai untuk menjadi pegangan hidup. Walaupun di dalam setiap pembahasan, setiap perdarahan, saya mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada yang maha menitahkan, ada yang maha menggerakkan, ada yang maha menyifati, ada yang memberi daya. Tapi sesungguhnya di dalam pengaplikasian, dalam kehidupan nyata, kita sama-sama masih belajar. Dan semoga suatu saat nanti panjenengan benar-benar bisa mengerti atau memahami tentang kesejahteraan hidup, tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang kekal dan abadi di dunia ini. Tapi kebanyakan manusia yang masih menangisi dengan segala sesuatu yang tidak kekal, yang tidak abadi. Kita masih suka menangis dan bersedih dengan sesuatu yang tidak kekal dan abadi. Yaitu umum, semuanya merasakan. Terkadang kita ini masih mengikuti dunia, hawa nafsu dunia. Walaupun kita belajar tentang kesejahteraan hidup, tentang bagaimana menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tapi faktanya kita masih hancur dengan ujian-ujian dunia. Dan itu biasa saja yang mengalami. Saya harap panjenengan yang belajar dengan saya, panjenengan bisa tuntas, betul-betul bisa selamat, sempurna ke dalam Tuhan. Biarkan saya yang hancur di dunia ini, tapi panjenengan mendapatkan anugerah dan atas apa langit tirakat panjenengan. Sebetulnya hari ini saya ngonten seperti ini bingung ya mau ngomong apa, tapi ya monggo lah, nanti panjenengan sikap sendiri dan tangkap sendiri dengan bahasa yang saya sampaikan ini. Dan ini saya tujukan khusus ya kepada para siswa Palenggahan Garuda Nusantara. Kalau untuk pemirsa Kantor TV, monggo juga diambilnya yang bermanfaat, yang sekiranya bisa untuk menjadi pegangan hidup panjenengan semuanya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Karena sifatnya kalau pribadi itu adalah rahasia, pribadi itu adalah sir, sifatnya perjalanan antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang tahu ya diri kita sendiri. Daripada kita membicarakan aib orang lain, kita bukan diri kita sendiri sebagai pembersih. Kenapa? Barang siapa orang yang membuka aib orang lain, maka suatu saat Tuhan akan membuka aib kita sendiri. Tapi kalau sekarang saya buka aib saya sendiri, saya akui saya ini orang yang buruk, saya ini hanya seonggok orang ibarat yang ada di dalam tumpukan sampah.
Dan saya sangat bersyukur, sangat berbahagia, sangat senang ketika banyak orang yang hujat, mencaci. Ya memang karena saya masih buruk. Kalau orang itu dihujat berarti tandanya masih buruk. Kalau orang dipuji itu berarti tandanya udah terpuji, udah baik. Kalau saya masih dihujat, masih dihasut, difitnah, ya memang karena saya memang layak, saya pantas untuk difitnah, untuk diperjelekkan, jadi bahan hasutan. Ya karena memang saya seperti itu, jadi lumrah. Karena saya belum mendapat cahaya keterpujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya masih proses perjalanan atau pembersihan diri dari hal-hal yang tidak terpuji, dari hal-hal yang buruk. Tapi saya ikhlas lapang dada, nggak apa-apa. Memang saya manusia buruk, saya manusia kotor, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ridho, saya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau mau menghujat saya, mengatakan saya ini dan itu nggak apa-apa. Ya karena memang saya layak untuk digitukan yang itu ya. Ya. Semoga di tayangan-tayangan yang Go TV ini ada sedikit sebuah kebermanfaatan yang bisa diambil. Jadi sebetulnya hari ini saya tuh cuma iseng saja ingin menyampaikan ini. Ya nanti kembali lagi ke pribadi panjenengan masing-masing, khususnya para siswa Pelenggahan Garuda Nusantara. Monggo nanti banyak melakukan sebuah perenungan atau sebuah tafakur supaya betul-betul di dalam menjalani proses belajar ini sampai pada tujuan. Dan selama hidup saya berjanji akan mengawal. Walaupun saya di dalam kekotoran, saya akan terus menghantarkan panjenengan di dalam kebersihan. Walaupun saya ini orang yang bergelimang dosa, saya akan terus menghantar panjenengan ke jalan kesucian. Biarlah yang kotor, yang hina, yang buruk, saya saja yang mengambilnya. Panjenengan jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak terpuji. Seandainya saya harus menjadi bahan api neraka pun nggak apa-apa saat itu. Yang penting panjenengan nanti selamat bertemu Tuhan, berbahagia dengan jiwa yang tenang bertemu Tuhan. Seperti itu nggih. Ini udah agak lama ini saya nggak bikin wejangan ya karena memang zaman sekarang ini udah banyak orang yang paham, mengerti tentang kebangkitan spiritual. Jadi saya kira sekarang udah pintar, udah pandai, udah cerdas untuk belajar spiritual ya. Udah banyak orang yang tersadarkan. Tapi jangan lupa kita harus fokus dengan apa-apa yang disampaikan orang-orang terdahulu atau orang-orang yang luhur untuk menjadi jembatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena hidup itu ya nggak abadi sifatnya. Yang abadi itu adalah kehidupan di dunia sana, dunia akhirat, bukan dunia yang dunia di bumi ini ya. Tidak, akhirat sana juga ada dunia, namanya dunia akhirat. Makanya doanya selamat dunia akhirat. Maksudnya bukan di dunia di sini gitu loh. Jadi di dunia akhirat. Bukan di dunia yang kita tempati saat ini. Hanya ketika kita selalu mendapatkan doa selamat dunia akhirat. Maksudnya adalah dunia akhirat sana. Bukan dunia di sini. Seperti itu. Itu nggih. Salam dari saya untuk panjenengan semua.
Semoga selalu mendapatkan anugerah kebahagiaan, mendapatkan kelancaran rezeki. Sekian dulu, nanti kita sambung lagi kalau saya mendapatkan sebuah ilham pemahaman, pasti akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Saat ini saya baru kosong, nggak tahu harus bicara apa. Kalau seandainya pembicaraan saya ini ngalor ngidul, ngetan ngulon, atau nggak ada intisarinya, nggak ada hikmahnya, skip saja, nggak usah diambil. Kalau ada manfaatnya, ya nggak diambil. Harusnya tadi ya nyebutnya ya, dari awal tadi ya saya menyampaikan. Nggak apa-apa. Nah, sekian ya saya sampaikan. Mohon maaf untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.